Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir bab aplikasi turunan fungsi trigonometri pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihanur Azizah dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya mengambil materi nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi trigonometri. Nilai maksimum adalah nilai terbesar dari suatu fungsi pada interval tertentu, sedangkan nilai minimum adalah nilai terkecil dari suatu fungsi pada interval tertentu. Bagaimana sih cara menentukan nilai minimum dan nilai maksimum suatu fungsi? Nah, di sini ada pendahuluannya. Menentukan nilai minimum atau nilai maksimum suatu fungsi berdasarkan pada tes turunan kedua. Jadi kita harus melakukan uji turunan kedua terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan nilai minimum atau nilai maksimumnya. Di sini ada aturannya pada uji turunan kedua. Yang pertama, jika f double aksen x-nya kurang dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah nilai maksimum fungsi. Yang kedua, jika f double aksen x-nya lebih dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah nilai minimum fungsi. Dan yang ketiga, jika f double aksen x-nya sama dengan 0 saat f aksen x-nya sama dengan 0, maka tes turunan kedua gagal dan kembali pada prinsip uji turunan pertama. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal ya. Yang nomor 1. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 9x. Nah, ini masih menggunakan fungsi aljabar biasa ya. Biar kalian pahami terlebih dahulu, baru kita ke fungsi trigonometrinya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Langkah pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi tersebut. Tadi kan fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 9x. Nah, tentunya kalian semua sudah mengetahui ya cara menentukan turunan pertama. Tinggal pangkat dikali koefisien yang di depannya, terus pangkatnya kita kurangi dengan angka 1. Jadinya f aksen x sama dengan 3 dikali 1, 3x, pangkatnya 3 dikurangi 1 jadi 2, jadi 3x pangkat 2, ditambah 2 kali 3, 6, x-nya pangkat 2 dikurangi 1, tinggal 1, kita tidak usah tulis, tinggal 6x, dikurangi 1 kali 9, 9, x-nya 1 dikurangi 1, jadi x pangkat 0, hasilnya 1, kita tidak usah dituliskan. Jadi turunan pertamanya f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 9. Lanjut ke langkah kedua, mencari x dengan cara f aksen x disama dengan 0 kan. Nah, turunan pertama yang tadi kita sama dengan 0 kan. Turunan pertamanya kan tadi 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 9, kita sama dengan 0 kan. Kemudian karena ini koefisiennya 3, 6, 9, ini kan merupakan kelipatan dari 3. Jadi kita bisa bagi koefisiennya dengan angka 3. Jadinya x kuadrat ditambah 2x min 3 sama dengan 0. Ini kan bentuknya persamaan kuadrat. Jadi kita bisa faktorkan persamaan ini dengan angka yang jika ditambah hasilnya 2, dan jika dikali hasilnya 3. Kita cari dua bilangan nih yang bisa dijumlahkan hasilnya 2, dan jika dikali hasilnya min 3. Kita mempunyai angka min 1 dan plus 3. Jadinya x min 1, x plus 3 sama dengan 0. Untuk x min 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1-nya pindah ruas ke kanan, jadinya x sama dengan 1. Untuk x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan plus 3-nya pindah ruas ke kanan, jadi min 3. Jadi kita dapatkan x-nya, x sama dengan 1, dan x sama dengan min 3. Lanjut ke langkah ketiga, tentukan turunan keduanya. Nah, tadi kan kita udah uji turunan pertama ya, berarti f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x min 9. Turunan keduanya caranya sama seperti tadi menurunkan yang pertama, tinggal 2 dikali 3
6. X 2-nya dikurangi 1 jadi 1. Kita tidak usah tuliskan, jadi 6X ditambah 6. Ini untuk turunan kedua. Langkah keempat, substitusikan X ke F double aksen X. Nah, tadi kan kita udah nemu nih X-nya. X-nya 1 sama min 3. Kita substitusikan dulu yang X sama dengan 1 ke turunan yang kedua tadi. Berarti F double aksen X sama dengan 6X ditambah 6. F double aksen 1, X-nya kita ganti 1, sama dengan 6 dikali 1 ditambah 6. Jadi F double aksen 1-nya sama dengan 12. Karena 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ini kan angkanya lebih dari 0. Jadi ini merupakan nilai minimumnya. Untuk X sama dengan min 3, kita substitusikan ke F double aksen X sama dengan 6X ditambah 6. F double aksen min 3 sama dengan X-nya kita ganti menjadi min 3. Jadi 6 dikali min 3 ditambah 6. F double aksen sama dengan 6 dikali min 3 kan min 18 ditambah 6. Jadi F double aksennya sama dengan min 12. Min 12 ini angka yang kurang dari 0 karena ini kan min. Jadi merupakan nilai maksimum. Langkah kelima, substitusikan X ke Fx untuk X sama dengan 1 yang merupakan nilai minimum. Jadi langsung saja kita substitusikan. Tadi kan fungsi yang pertama Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 9X. Jadi X-nya kita substitusi dengan 1, jadi F1 sama dengan X-nya ganti dengan 1. 1 pangkat 3 ditambah 3, 1 pangkat 2 dikurangi 9 kali 1. Jadi F sama dengan 1 ditambah 3 dikurangi 9. F sama dengan min 5. Jadi min 5 ini merupakan nilai minimum dari fungsi tersebut. Untuk X sama dengan min 3, yang akan menjadi nilai maksimum, jadinya Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 9X. X-nya kita ganti dengan min 3, jadi F min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 3 pangkat 2 dikurangi 9 dikali min 3. Jadi F min 3 sama dengan min 3 pangkat 3, min 27 ditambah 3 dikali min 3 pangkat 2, min 3 pangkat 2, 9. 9 kali 3, 27. Min 9 dikali min 3 plus 27. Jadi F sama dengan 27. Ini merupakan nilai maksimum fungsi tersebut. Jadinya nilai minimumnya sama dengan min 5 dan nilai maksimumnya adalah 27. Langsung saja kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum untuk Y sama dengan 2 sin X ditambah cos X pada interval X lebih dari 0, X kurang dari 2pi. Penyelesaiannya, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu turunan pertamanya seperti pada contoh soal 1 tadi. Tadi kan fungsinya Y sama dengan 2 sin X ditambah cos X. Turunan dari sin X itu cos X, turunan dari cos X itu min sin X. Jadi, Y aksen sama dengan 2 cos X min sin X. Langkah kedua, turunan pertama disama dengan 0 kan? Y aksen sama dengan 0. Tadi kan Y aksennya 2 cos X min sin X sama dengan 0. 2 cos X sama dengan min sin X-nya pindah ruas ke kanan jadi sin X. 2 sama dengan sin X. Cos X-nya juga pindah ruas ke kanan. Yang tadinya dikali jadi dibagi. 2 sama dengan sin X per cos X. Sin X per cos X ini sama dengan tan X, jadi 2 sama dengan tan X, atau tan X sama dengan 2. Tan X-nya ini berada di kuadran 1 dan kuadran 3. Mengapa demikian? Karena nilai tan X yang bernilai positif itu ada di kuadran 1 dan di kuadran 3. Langkah ketiga, tentukan turunan keduanya. Tadi kan turunan pertamanya Y aksen sama dengan 2 cos X min sin X. Kita turunkan untuk turunan yang keduanya. Caranya sama seperti tadi yang turunan pertama. Jadi Y double aksen sama dengan turunan dari cos X itu min sin X, jadi min 2 sin X. Turunan dari sin X itu cos X, jadi min cos X. Jadi
Turunan keduanya, Y double aksen sama dengan min 2 sin X min cos X. Langkah keempat, uji turunan kedua. Nah, tadi kan kita udah tahu nih nilai tan X-nya itu sama dengan 2. Tapi kita belum tahu nilai sin X sama cos X-nya. Sedangkan di soal kan yang diketahuinya itu ada sin X dan cos X. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai sin X dan cos X-nya dengan rumus Pythagoras. Untuk tan X itu kan sama dengan depan per samping atau desa. Itu udah kita pelajari di kelas 10 ya. Jadi depannya itu 2, sampingnya itu 1. Kita cari nih miringnya karena miringnya belum diketahui. Jadi miring sama dengan akar depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Jadi miring sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Miring sama dengan akar 4 ditambah 1. Miring sama dengan akar 5. Jadi kita udah tahu nih miringnya akar 5. Tinggal kita cari nilai sin X. Sin X itu kan demi depan per miring. Tadi depannya 2, miringnya akar 5. Untuk cos X-nya sami, samping per miring. Sampingnya 1, miringnya akar 5. Jadi nilai dari cos X itu 1 per akar 5. Kita uji pada kuadran 1 terlebih dahulu. Pada kuadran 1, berarti nilai sin X-nya 2 per akar 5, cos X-nya 1 per akar 5. Bernilai positif. Mengapa? Karena nilai sin dan cos di kuadran 1 itu bernilai positif. Jadi Y double aksen sama dengan min 2 sin X min cos X. Y double aksen sama dengan min 2. Sin X-nya substitusikan jadi 2 per akar 5. Min cos X-nya substitusikan jadi 1 per akar 5. Y double aksen sama dengan min 2 dikali 2 min 4 per akar 5. Min 1 per akar 5. Y double aksen sama dengan min 4 min 1 jadi min 5 per akar 5. Y double aksen sama dengan min 5 per akar 5. Kita rasionalkan dengan mengalinya dengan akar 5 per akar 5. Y double aksen sama dengan min akar 5. Min akar 5 ini kurang dari 0, jadi ini merupakan nilai maksimumnya. Lanjut substitusikan sin X sama dengan 2 per akar 5 dan cos X sama dengan 1 per akar 5 ke Y. Y sama dengan 2 sin X ditambah cos X. Ini persamaan yang tadi awal banget ya, yang belum kita turunkan. Jadi Y sama dengan 2 sin X-nya substitusikan jadi 2 per akar 5 ditambah 1 per akar 5. Y sama dengan 2 kali 2 4 per akar 5 ditambah 1 per akar 5. Y sama dengan 5 per akar 5. Kita rasionalkan jadi 5 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Y sama dengan akar 5. Ini merupakan nilai maksimum dari fungsi trigonometri tersebut. Langsung kita uji pada kuadran ketiga. Pada kuadran ketiga, sin X sama dengan min 2 per akar 5 dan cos X sama dengan min 1 per akar 5. Mengapa min? Karena di kuadran 3 yang positif itu tan X, sedangkan sin X dan cos X itu bernilai negatif. Y double aksen sama dengan min 2, sin X-nya min 2 per akar 5, min cos X-nya min 1 per akar 5. Y double aksen sama dengan min 2 dikali min 2 4 per akar 5 ditambah 1 per akar 5. Y double aksen sama dengan akar 5. Ini lebih dari 0, berarti akan menjadi nilai minimumnya. Substitusi sin X sama dengan min 2 per akar 5 dan cos X sama dengan min 1 per akar 5 ke Y. Y sama dengan 2 sin X ditambah cos X. Y sama dengan 2 dikali min 2 per akar 5 ditambah min 1 per akar 5. Y sama dengan min 4 per akar 5 min 1 per akar 5. Y sama dengan min akar 5. Ini merupakan nilai minimum fungsi trigonometri tersebut. Sekian, terima kasih. Agar lebih paham, teman-teman semua bisa mengerjakan latihan soal berikut ini ya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.